Terus udah gitu apa? Kalau misalnya kliniknya jauh atau nggak ada, nggak mungkin si masyarakat tuh pakai sendiri kan? Kalau misalnya manusia, apakah si Reja mau tanggung jawab? Itu Produk aja itu intinya. di Karena labeling itu, gitu. iya bener. Apalagi itu produk ada nama dia di situ kan ada mereknya. Apalagi gini ya, jarum suntik itu kan termasuk alat medis infeksius. Itu kan beresiko terjadi infeksi tetanus apabila disalahgunakan. Itu aja logikanya. Pendukungnya malah teriak-teriak pemeras, pemeras, pemeras. Karena mereka tuh emang nggak tahu ini ya, nggak tahu tentang permasalahan awalnya gitu. Taunya cuma karena rasa benci, jadinya cari-cari kesalahan nikmir gitu loh. Tuh jelas-jelas jarum itu nggak boleh dipakai Sebenarnya sembarangan. Ini teman-teman ya, betul. kelompok mereka hanyalah sedikit, yang banyak buzzer doang di bawah. Sekarang kita dalam semalam punya 5 grup, 5 room. Mereka hanya paling 1-2, betul nggak? Benar. Sekarang saya Ya, mengajak betul. kalian untuk tidak takut, ayo bergerak, tidak takut. Mereka hanya sedikit kok, ya. Siapa? Silet yang bikin palingan. Siapa lagi? Zi. Siapa lagi? Ani. Kalian takut apa enggak saya tanya? Takut nggak? Ayo bergerak Nggak, lagi. nggak takut aku. Jangan ada sama takut ya. Mereka cuma sama sedikit kok. sama sekali dari ujung rambut sampai ujung kaki Enggak lah, enggak takut. hasil. Ayo ketik Betul. teman-teman, kami tidak takut. Tepat, kami tidak takut. Ketik, gengs. Oh, makasih Kalingga udah support Kak Sil. Jadi jangan begini ya. Saya ini pejuang loh, saya ini fighter loh, ya. Saya kemarin hanya meredam agar teman-teman tidak ikut dibully karena banyak yang DM saya juga. Jangan sampai kalau mau serang saya aja lah. Sampai taruh saya di dasar jurang pun saya nggak bakalan takut dan khawatir. Yang saya khawatir apabila rekaman percakapan diam-diam ini yang melanggar UU ITE diaminkan oleh majelis hakim dan dijadikan barang bukti. Padahal ini adalah alat bukti yang tidak sah secara hukum. Tidak sah secara hukum. Kemudian diteriak-teriaki bahwa Nikita ini pemeras. Nikita 20 tahun. Ini adalah alat bukti utama, barang bukti utama ini. HP, flash disk, akun WhatsApp, transkrip percakapan WhatsApp. Ini alat bukti utama. Sebelum kita kemana-mana, surat dakwaan sebanyak 17 lembar ini adalah berasal dari barang bukti utama ini. HP. Lantas pertanyaan saya, ketika kembali saya melihat video di ruang persidangan, ternyata bukan dari HP-nya RG. RG malah sedang bicara di speaker dan ada yang merekam. Lantas kenapa di SIPP itu ditulisnya HP-nya RG, akun WhatsApp-nya RG? Halo? Nah, itu jadi pertanyaan aku juga tuh. Benar Kok kan kayak ya? beda. Ya? Jadi Benar. jangan sampai, pokoknya kita ini harus berteriak. Jangan sampai barang bukti fisik ini dijadikan alat bukti yang sah oleh majelis hakim karena ini sudah melanggar undang-undang ITE dan ada tindak pidana yang dilakukan. Ingat itu. Oke? Ya, betul hasil. Jadi jangan sampai mereka teriak-teriak kebablasan. Saya nggak apa-apa lah dikatain apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi demi keadilan, demi bangsa Indonesia jangan sampai. Bayangkan kalau alat bukti ini dijadikan alat bukti yang sah. Besok-besok saya telepon Naang, telepon Fandi, Anjuli, Ayus, Setrum, Aryo, Mira, host. Saya khawatir akan direkam, dilaporkan berapa banyak yang orang yang harus masuk penjara karena ini. Hah? Karena ini ruang privat antara dua orang saling bertelepon. Kalau semuanya diizinkan untuk merekam, apa jadinya negara ini? Yang berhak merekam hanyalah polisi, hanyalah jaksa, hanyalah KPK. Kalau rakyat Indonesia boleh merekam, kemudian bisa dilaporkan, ya Allah,
akan gelap Indonesia ini jadinya. Karena ada undang-undang yang mengaturnya, UU ITE. Merekam secara diam-diam, intercept, itu dilarang. Ada hukumannya juga, itu adalah tindak pidana. Jadi kita suarakan itu. Barang bukti yang dijadikan alat bukti tidak sah. Oke teman-teman, masuk akal penjelasan saya nggak? Masuk. Masuk benar. Jangan sampai loh kita gaungkan itu. Hmm. Pokoknya dari barang buktinya aja udah nggak benar ini. Otomatis dakwaannya juga nggak benar. Dakwaan itu 90% berasal dari percakapan. Bisa nggak kalian bayangkan? Percakapan yang sedang dijadikan dakwaan terhadap kita. Bayangkan. Mail, Victor Oki, ya kan? Katanya memeras uang. Ini kan percakapan sama uang. Lantas kenapa tiba-tiba istirahat, tiba-tiba video nggak jadi diputar? Nah, itu juga pertanyaan aku Kak Sil tuh. Kenapa kok Bagaimana tidak? bisa kekuatan saksi korban ini bisa melalui telepon? Ada dasar hukumnya saksi korban apabila berkeberatan videonya itu diputar harus datang ke pengadilan, nyatakan di ruang sidang dan berikan alasan-alasan cukup dan masuk akal. Apabila videonya itu ada pornografi, ada kekerasan, ada perjudian, boleh. Andaikan video katanya karena pakai jilbab aja, penyidik kemarin ngelihatnya bagaimana? Penyidiknya kan laki-laki, bro. Hah? Iya, yang mayangin itu juga laki-laki kan? Jaksanya pun ada laki-laki juga kan? Harusnya majelis hakim membuat ekspansi. Misalnya penonton nggak boleh nonton hanya TV yang menghadap ke mereka aja. Kan bisa. Kenapa lantas panik, bro? Panik loh itu mereka itu. Di ruang Iya. Bener. panik. Apalagi? Ya. Mm-mm. Kalau Kasil udah bersuara begini, ya, nanti banyak nih YouTube lagi. Nggak masalah saya. Saya hanya menyuarakan suara rakyat. Jangan sampai rekaman ilegal menyadap. Ini menyadap pihak ketiga nih. Suaminya nih pihak ketiga. Sengaja merekam. Itu pidana urusan itu. Dan jangan kita aminkan teman-teman sekalian. Jangan kita aminkan. Lanjut. Nah, terus di video itu ada lebih dari 2 orang gitu. Benar. Ada 3 itu kemungkinan. Empat. 4 ya. Dan di situ kelihatan kok jelas kok ada yang videoin, terus ada yang megang alat perekam untuk merekam percakapan. Kalau misalnya katanya orang nggak boleh lihat persidangan kan bisa, sebenarnya kan di persidangan ada kamera, kan bisa kameranya itu aktifkan objek fokusnya fokus ke layar dah untuk menyaksikan video itu. Ini kenapa nggak bisa? Gitu loh. Kenapa harus dihentikan itu rekaman itu? Apakah ada yang disembunyikan? Kan bikin orang jadi ini kan heboh kan rekaman itu. Ini entah aku aja yang sadar tahu ya, yang aku tahu ya, ini kemarin itu rekaman ini berupa rekaman suara, aku kira ternyata ini rekaman video sedang tampil video di ruang sidang gitu. Dan persediaan video itu diputar itu sudah mengalahkan kesaksian saksi ahli bahasa itu, karena ahli bahasa itu nggak ngelihat video rekaman itu, nggak mendengarkan juga video rekaman tersebut gitu. Dan yang aku tahu juga setelah munculnya rekaman itu kayak berbeda kesaksian si pelapor dengan di video itu. Yang aku ingat di kesaksian si pelapor itu bilangnya direkam di dalam mobil. Dan ada kata-kata waktu ngobrol sama Mail itu, ntar ya Mail, aku nunggu suami aku pulang dulu katanya. Dengan adanya video itu suaminya ada di sebelah. Nunggu suami pulang, ternyata suaminya megang alat perekam ya kan, untuk merekam percakapan ya kan. Iya. Itu kan jebakan yang luar biasa tuh, jahat banget itu. Oh. Apakah si pelapor atau suami pelapor ini memberikan kesaksian palsu? Itu pertanyaannya.
Makanya kubu sana itu nggak ada yang ngebahas soal video itu. Untuk mengalihkan isunya ya menjelang Kaksil, Bang Yamin gitu, dan gini-gini ke lain-lain lah gitu. Itu menurut aku sih. Lanjut. Ada hantu lewat kali. Pada diem mah. Ini kepada Joshua loh. Aku tuh ngedit ya video Apa ada itu. Zamza? Apa ada Zamza lewat? Ada Zamza. Pada diem. Cuma langsung hidung itu. Orang mah langsung pipi, dia langsung hidung. Silahkan Ayus. Silakan dulu. Iya, Kak, Nanti silakan, Kak. nanti saya bakar lagi. Lanjut. Aduh, kalau aku bicara ntar nanti tampil di YouTube lagi. Iya, aku malah seneng tiba-tiba aku ada di Gibbon aja. Ini emang udah tampil di YouTube ini pasti. Enggak iya loh. Gue kaget tiba-tiba di YouTube Ayus bla bla bla, anjing kataku. Kalau aku sengajain biar naik nama aku di YouTube itu. Kau tahu kau Bang Willy ya? Itu keberuntungan loh kalau sudah masuk Iya, di Bang YouTube Willy itu. ya. Jadi kita makin leluasa menyampaikan pendapat kita gitu. Benar, Kayak Abangku. kita didengar. Aku kayak dulu Aku ya Gibbon ya. tertekan. Aku berobat ke ini. Pas tengok videonya ketawa-ketawa depan cermin. Bentar, Kayak bentar. mana itu? Iya. Jadi di mana posisi dia tertekannya itu pada saat video Kakinya itu. kakinya kayaknya kesemutan jadi tertekan. Oh, Tadi iya. semutan Hutan dipijit gantian. sayang. Turun bang, abang ada stiker, abang Willy naik. Oh iya. Aku tertekan. Iya Mira. Makin seru ini kalau si Willy naik. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Selamat Bang malam Yus. Selamat malam host semuanya. Ada Aryo, Malam abangku. ada Iya, halo. ada Kaksil, Bang Willy. Lingga, Insya Allah. Karena Bang Willy udah di atas ya udah aku turun dulu ya. Mau kemana kau Yus? Iya. Itu mau dikasih 2 SKS gak Yus? Bisa nggak dipus langsung 24 Bang biar selesai 1 semester? Nggak cukup jamnya. Ini aja masih belum tidur Yus. Ya Allah. Sana minum susu beruang dulu. Ada dari pihak sana kah? Kalau ada dari pihak sana enak nih ngobrolnya. Kalau Kita semua udah curhat. biasa sebelah mah udah emosi lah bang. Bukan enak ngobrolnya Tadi Bang. aja, Bang. Kita ini udah diputar di sebelah. Iya, udah Kaksil didengar is back. sebelah. Kaksil is back. Di bawah semua tulis lagi Kaksil is back, Kaksil is back. Aku tahu ini kubu sebelah ini nonton di Sampai FYP terbang. mereka nih sambil live itu. Ya sambil live mereka dengerin room ini. Panas. Ayo kubu sana bahas soal video. Terus copy Nggak paste sampai sampai mereka. terbang. Guanya mau ngedukung kubu. Ini beneran ditayangin nggak sama mereka? Iya ditayang. Bang Yamin, Bang Yamin. Dari tadi. Oh gitu. Iya, Iya kubu kita sana. ditayang dari tadi ini. Pokoknya aku tertekan. Aku tertekan. Ini masuk TV internasional ini, Bang Willy. Luar biasa. Panas lah itu sebelah itu. Bukan nasional lagi, internasional ini. Halo Kak Lingga, aku mau nyapa Kak Lingga dulu. Kak Lingga, Kak Lingga. Halo Kalingga.
Yuk bisa yuk, Kalingga yuk. Ngantuk. Kalingga, Ya, ayo sekarang mulai tersenyum. Kak Sil is back. makasih kakak. Ya, jangan lesu-lesu lagi. Kasih udah kembali tuh. Kakakku satu ini Aja sih, aku down aja.